Si botak, si gundul, atau si boncel adalah julukan bagi jurik ini. Ini adalah versi mini si kunyuk cabul ini yang gak kalah sadis. Ya, tuyul, setan yang sering jadi kambing hitam ketika seseorang kehilangan duit. Ya, padahal bisa aja sih orangnya ini lupa naruh duit. Kenapa kami bilang tuyul adalah versi mini Wowo yang gak kalah sadis? Karena tuyul ini biasanya nenen ke istri majikannya. Iya, kalian gak salah denger. Tapi yang dihisap bukanlah ASI, melainkan darah dan energi kehidupan si manusia. Hingga akhirnya, si perempuan yang menyusui ini bakal jadi kurus kering tak berdaya setelah beberapa lama. Bisa dibilang sih, cowok bejat yang nyupang. Tuyul ini juga ngawur alias modus aja. Setelah si istri meninggal, dia bakal cari wanita lain buat dinikahin. Balik lagi, wujud tuyul biasanya dijumpai sebagai bocah pendek botak dan pakai pempes. Banyak juga IndiHome yang menyebut kalau tuyul ini berhidung mancung kayak Pinocchio, bertelinga runcing, dan jelas kerdil juga. Kalian tahu ini kan? Betul, tuyul punya beberapa versi. Kalau kata teman IndiHome saya, jurik ini sebenarnya mendunia, cuma dikenal dengan sebutan berbeda aja. Misal, di Eropa atau Amerika, dia disebut sebagai goblin. Kalau di Thailand, mereka disebut kumantong. Pastinya mereka bicara bahasa sawadikap, sekedap gitulah. Tuyul ini juga punya varian rasa kayak mereka ini. Iya, ada tuyul merah, tuyul hijau, tuyul putih, dan tuyul hitam. Di antara para tuyul ini, yang merah konon adalah yang paling galak dan ganas, kayak ranger ini. Saya punya cerita dari teman IndiHome saya. Teman IndiHome saya ini ceritain lagi ke saya soal kisah dari orang lain, tepatnya seorang santri. Pada tahun 2000-an, si santri yang kita sebut saja sebagai si A ini pernah musafir, ingin pergi memperdalam ilmu agama setelah lulus dari pesantrennya ke pesantren lain. Di perjalanan, si A beli bakso ke sebuah warung. Pemiliknya kita sebut saja sebagai Pak Maman. Di sana, dia lihat sekeluarga tukang bakso yang lunglai. Si A juga sebenarnya sudah lihat ada beberapa tuyul yang mondar-mandir di warung. Singkat cerita, si A ini dimintai tolong oleh keluarga Pak Maman untuk memutuskan perjanjian dengan Raja Tuyul di sebuah gunung. Pak Maman yang memang kepepet dan milih cara instan, cerita kalau sejak awal dia dan keluarganya masih ragu buat makan duit hasil dari tuyul. Istrinya pun bahkan belum sempat nenenin si tuyul karena Pak Maman sekeluarga belum sempat nyicipin duitnya. Singkat cerita lagi, si A pergi ke gunung lokasi Pak Maman melakukan perjanjian terkutuk. Dengan restu gurunya, si A menghadap Raja Tuyul. Sosok Raja Tuyul ini berbeda dengan tuyul kebanyakan. Wujudnya besar, tinggi, dengan leher yang panjang juga bertanduk mirip kayak Hellboy. Badannya ya kayak tuyul pada umumnya. Karena Pak Maman belum pernah makan duit haram si tuyul, akhirnya si Raja Tuyul dengan berat hati berkenan memutuskan kontrak terkutuk itu. Itu pun setelah melalui perdebatan panjang. Hikmah dari cerita, sesulit apapun ekonomi kita, jangan mikir buat ambil jalan tersesat. Cara nangkep tuyul. Nah, ini ada cerita unik yang mungkin bisa kalian praktekkan. Si A tadi pernah sesekali mengejar tuyul yang mana tuyul ini berwujud mirip goblin. Tapi, cara ngejarnya jangan kayak kamu ngejar-ngejar si dia. Misal, si tuyul lari lurus ke depan, maka kamu balik badan aja dan lari. Nanti bakal ketemu tuyulnya. Atau misal si tuyul ini lari ke arah kanan, kamu lari aja ke arah kiri. Cara lainnya, bagi kamu yang gak bisa lari, tenang, kami punya satu solusi lagi. Kamu taruh aja kepiting di bak atau ember yang berisi air pas menjelang maghrib di depan rumah. Biasanya, si kepiting ini atau airnya bakal gerak-gerak kayak ada yang mainin. Oh iya, jangan lupa juga siapin botol kaca di sebelahnya.
maka konon si tuyul ini bakal otomatis masuk sendiri. Kok bisa ya? Kalau kata temen Indihome saya sih, tetap kudu dimasukin sama yang udah ahli hal begituan. Ya nggak tahu lah ya. Terus, apa ciri-ciri orang yang pelihara tuyul? Biasanya, tangan mereka ditaruh di belakang seolah lagi gendong sesuatu. Ya, tapi nggak boleh suzon juga. Barangkali udah kebiasaan biar kelihatan keren kayak ahli kungfu. Hehe. Bagi mereka yang lahir di era 90-an atau 2000-an awal, sosok demit bogel ini mungkin gak seserem yang semestinya. Kenapa? Karena Acil si tuyul yang suka menolong, mencuri tak mau dia. Industri perfilman dulu ramai dengan hiburan komedi perjurikan, diantaranya Tuyul dan Mbak Yul. Lalu dilanjut dengan film Tuyul Millennium. Ya kalau tuyulnya kayak begitu sih tinggal jawur aja ya kan. Netizen bahkan punya quotes sanjungan buat si tuyul yang sekaligus buat quotes Kemis malam ini. Bekerjalah seperti tuyul, tak harus kelihatan, tak gila pujian, tapi hasilnya memuaskan. Dan jangan malah minta-minta di jalan, apalagi badan kalian sehat. Kasihan, kasihan. Saya Villa, semoga harimu menyenangkan.